Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku Norvan di Campy Badminton. Jangan lupa smash. Hari ini aku akan nge-review satu raket yang bisa aku bilang ini raket makin dipakai makin enak. Jujur kata, ketika aku beli raket ini lagi, aku berasa ketika aku pakai hari pertama, hari kedua, dan seterusnya, raket ini bahkan menjadi senjata andalanku selanjutnya. Jadi buat kalian penasaran, apakah raket yang akan ku bahas di video kali ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir, dan jangan di skip. Dan buat kalian yang barusan hadir di channel ini, seperti biasa, langsung aja tekan tombol subscribe, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Dan buat kalian yang merasa kalau channel ini bermanfaat dan kalian mau support channel Campy Badminton biar makin berkembang lagi, kalian boleh aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru seputar hobi badminton. Oke semuanya, kita langsung aja masuk ke review section. Di depan ini sudah ada satu buah raket yang akan kubahas di video kali ini, yaitu Vellet Aero Carbon. Jujur kata, raket ini sudah pernah aku beli dan sudah pernah aku test play 1,5 tahun atau mungkin 2 tahun yang lalu ketika raket ini pertama di launching di Malaysia. Jadi aku beli barengan dengan Vellet TJ Woven Power yang dipakai oleh Govism dan juga Vellet Aero Carbon ku beli barengan. Jadi dikarenakan dulunya aku kurang cocok dikarenakan aku beli yang varian 4U, jadi kurang power aja, cenderung ke all-round raket, jadi aku putusin ku jual. Dan sekarang aku beli lagi dengan varian 3U dikarenakan banyak atlet-atlet dari Vellet yang menggunakan raket Aero Carbon yang varian 3U. Jadi aku tes dan aku bisa bilang ketika aku coba hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya, ini raket makin enak di tanganku. Oke, jadi buat kalian penasaran tentang hasil review jujurku tentang raket Vellet Aero Carbon ini, kalian nonton aja video ini dari awal sampai akhir dan jangan di skip. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu harga. Untuk harga, raket ini adalah raket atlet yang masih bisa kubilang harganya sangat terjangkau sekali. 900 sampai ke 1 juta rupiah kalian sudah dapat satu senar dan juga satu batang raket yang jujur aja ini raket ini balik ke selera. Kalau kalian yang biasanya pakai 4U ya beli 4U. Jadi di sini dikarenakan aku pilih yang 3U dan aku bisa bilang ini lebih cocok di gaya permainanku, aku bisa bilang ini raket sangat memuaskan sekali. Dengan harga kurang lebih 1 juta, kalian sudah dapat raket yang performanya nih gak kaleng-kaleng. Jadi buat kalian mau beli atau kalian penasaran tentang raket Vellet Aero Carbon ini, aku akan kasih link pembeliannya di kotak deskripsi, kalian bisa langsung klik aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu berat. Untuk berat raket ini ada varian 3U, ada varian 4U. Jadi ini balik lagi ke selera. Kalau kalian suka all-round, ya beli yang varian 4U. Kalau kalian suka smash seperti aku, kalian beli aja yang 3U. Jadi setelah aku setting seperti ini, ku pasangkan senar dan ku pasangkan grip. Dengan catatan aku sudah buka grip bawahnya. Jadi dikarenakan raket-raket 3U ya cenderung berat, jadi aku saranin aja buat kalian yang beli raket 3U, kalian buka aja grip bawahnya. Jadi kalian setting ulang, bungkus dengan isolasi listrik, kasih cushion wrap, dan juga pasangan grip lokal. Berat total raket ini hanya di angka 91,37 gram. Jadi aku bisa bilang 92 gram setelah aku setting seperti ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu balance point. Untuk balance point pada raket ini, kalau di spesifikasi tertera di angka 290 sampai 295, dan di sini aku dapat di angka 294 mm kosongan. Dan setelah aku setting seperti ini, ku pasangkan senar dan ku pasangkan grip. Dengan catatan grip bawahnya sudah aku buka, balance point pada raket ini naik di angka 297 mm. Jadi dikarenakan dia 3U dan ketika aku swing, ini raket masih berasa dia head heavy. Jadi buat kalian yang suka gebuk, ini bakalan menjadi senjata yang sangat mematikan sekali. Vellet Aero Carbon. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu soft. Untuk soft, kalian bisa lihat, ini aku sudah coba bengkoin, dan kalian bisa lihat ini soft nggak gimana fleksibel dan juga nggak gimana kaku-kaku amat. Jadi pas di tengah-tengah aku bisa kategorikan stiffness pada raket Vellet Aero Carbon ini pas di medium aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu tension. Untuk tension, raket ini dapat ditarik sampai 35 lbs. Dan di sini aku tarik dengan tarikan 26-28 lbs dengan senar Vellet Ultrasonic 63. Dan ini adalah hitting soundnya. Wih, hitting soundnya cakep, garing, dan juga nyentring. Jadi buat aku pribadi dengan harga 900 sampai ke 1 juta rupiah, ini raket memiliki hitting sound yang sangat bagus sekali. Vellet Aero Carbon. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu Grommet.
Untuk jumlah grommet pada raket ini berjumlah 80 mata itik yang membuat kotak-kotak yang ada pada bagian frame raket ini lebih rapat dan juga lebih kecil. Jadi ketika kita kontrol, ini adalah keunggulan yang aku rasakan untuk grommet 80. Kontrolnya ajib banget. Oke, kita akan bahas ke bagian frame. Untuk bagian frame raket ini juga dibuat aero atau bisa disebut diamond frame. Jadi ketika aku swing raket ini, walaupun raket ini cenderung ke slightly head heavy dan juga trio, aku masih berasa raket ini agak sedikit lincah. Agak sedikit lincah ya, ingat ya. Dan aku bisa bilang ya enak lah untuk kita-kita yang pemain amatiran. Ini masih masuk ke raket idaman kita, apalagi kalau kalian yang suka smash. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya, yaitu cat. Untuk desain cat, aku bisa bilang perpaduan warna yang diberikan oleh Velvet di raket Velvet Aero Carbon ini jujur aja dikarenakan aku pilih yang varian rose gold dicampur dengan hitam doff dan juga silver, membuat perpaduan warna raket ini sangat-sangat elegan dan juga sangat-sangat eye-catching ketika aku lihat dari dekat ataupun ketika aku lihat dari jauh. Oke, kita akan bahas ke kualitas catnya. Untuk kualitas cat, jujur aja ini agak kurang bagus dikarenakan aku udah pakai raket ini 5 jadwal. Ini udah aku pakai selama kurang lebih 2 minggu. Dan aku bisa bilang ada sedikit, ya bukan chip sih, tapi cat yang udah mengupas di bagian yang silvernya. Jadi buat aku pribadi, untuk kualitas catnya mungkin kurang, tapi untuk desain yang diberikan di raket ini udah bagus sekali. Oke, kita langsung aja masuk ke review penilaian. Tapi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku akan kasih kalian video gameplayku dan ini adalah videonya. Oke semuanya, kita masuk ke review penilaian. Jadi sebelum masuk ke review penilaian, seperti biasa aku mau disclaimer dulu. Aku mau bilang beda tangan, beda feeling. Jadi setiap orang punya gaya main masing-masing, punya posisi main masing-masing. Ada yang pemain depan, ada yang pemain belakang. Jadi mungkin aja raket ini cocok di tanganku, mungkin aja ketika kalian pakai kurang cocok di tangan kalian. Jadi di sini aku hanya nge-review raket ini secara jujur versi KNP Badminton. Moga-moga aja hasil review jujurku ini bisa kalian jadikan video ini referensi. Apakah kalian mau beli raket Velvet Aero Carbon setelah nonton video ini ataukah enggak? Ini balik ke selera kalian setelah nonton video ini. Oke, kita akan bahas ke poin pertama, yaitu lob. Untuk lob dengan settingan seperti aku yang 3U
slightly head heavy dan juga soft yang cenderung medium. Ketika aku bermain lob, ketika aku mau melakukan pukulan lob clear, aku berasa generate power raket ini sangat bagus sekali. Yang aku rasakan untuk raket ini, untuk permainan lob aku nggak temukan masalah sama sekali untuk raket Velvet Aero Carbon ini. Jadi jujur aja yang aku rasakan ketika aku bermain power, aku berasa ini raket makin dipakai makin enak. Jadi jadwal pertama pakai tahap penyesuaian, jadwal kedua dan tiga dan seterusnya, raket ini bisa ku bilang bakalan menjadi senjata andalanku selanjutnya sampai aku temukan raket yang lebih enak lagi untuk kelas mid-end dibanding Velvet Aero Carbon ini. Oke, jadi untuk lob aku kasih nilai di angka 9,5 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu drive. Untuk drive buat aku pribadi, dikarenakan raket ini settingannya 3U dan juga head heavy dan juga softnya yang sedikit fleksibel. Jadi ketika aku bermain drive, ketika aku mau cegat-cegat bola di depan, aku berasa raket ini kurang responsif. Jadi aku berasa ada sedikit ya agak berat dan juga ketika aku swing ini berasa ya sedikit kurang responsif ketika aku mau bermain cepat. Jadi untuk permainan drive aku kasih nilai di angka 8 dari 10 aja. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu defense. Untuk defense ini enak sekali. Buat kalian yang suka defense clear, seperti gaya permainanku yang suka nge-defense clear, ini raket enak sekali. Sekali pecut, bola sudah jauh ke arah musuh. Jadi buat aku pribadi yang suka nge-defense clear dan juga nge-defense placing, ini raket enak dikarenakan dia grommetnya 80. Jadi ketika kita mau kontrol bola, placing bola ini asik sekali. Jadi untuk permainan defense aku kasih nilai di angka 9 dari 10. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu control. Untuk control aku bisa bilang walaupun dia softnya medium dikarenakan dia grommet 80 dan juga settingan senarku yang pas dengan menggunakan senar ultrasonic 63, aku berasa tingkat kontrolnya luar biasa spesial, enak. Jadi buat aku pribadi mau placing bola, mau drop shot, mau netting, ini raket juaranya. Jadi buat aku pribadi dengan harga 900 sampai 1 juta, mungkin aja untuk tingkat kontrol ini raket paling enak yang aku rasakan setelah aku coba beberapa raket sebelumnya. Untuk tingkat kontrol aku kasih nilai di angka 9,5 dari 10 untuk Velvet Aero Carbon ini. Oke, kita akan bahas ke poin selanjutnya yaitu smash. Untuk smash ini raket untuk pertama kali kalian pakai mungkin aja kalian bakal berasa ya kurang enak. Jadi tapi ketika kalian udah mulai pakai dan seterusnya, ini raket makin enak. Jujur aja yang aku rasakan ketika aku bermain smash, aku berasa generate power yang dihasilkan dari raket ini sangat mematikan dan juga power smashnya sangat menunjam sekali dikarenakan raket ini 3U. Jadi buat aku pribadi yang dulunya pernah pakai 4U, jujur aja aku agak sedikit kurang suka dikarenakan dia cenderung lebih all-round, control dan speed yang aku rasakan untuk seri 4U. Tapi ketika aku beli yang varian 3U dengan spek yang aku idam-idamkan seperti ini, slightly head heavy, ketika aku bermain smash aku berasa ini raket sangat memuaskan sekali. Apalagi terutama ketika kalian jumping smash, ini raket berasa sekali powerful banget dengan harga yang sangat terjangkau sekali. Oke, jadi untuk poin smash aku kasih nilai di angka 9,5 dari 10 untuk Velvet Aero Carbon ini. Oke, kita langsung aja masuk ke kesimpulan dari video kali ini. Jika kalian bertanya apakah raket ini worth it buat kalian beli, aku bisa bilang Velvet Aero Carbon ini sangat-sangat worth it buat kalian beli. Terutama untuk varian 3U, untuk kalian yang tukang smash, yang suka smash, suka gebuk seperti aku, kalian wajib coba yang 3U ini. Jangan beli yang varian 4U. Tapi buat kalian yang mau cari raket all-round, control, dan speed, itu kalian bisa pertimbangkan. Mirip-mirip dengan Nano Flare 800 yang lebih mahal tapi feelnya ya kurang lebih lah. Jadi aku bisa bilang kalau kalian pengen punya raket Nano Flare 800 Pro yang cenderung control dan speed, kalian bisa aja pertimbangkan Aero Carbon yang versi 4U. Tapi buat kalian yang suka gebuk, suka smash, kalian beli aja yang 3U yang seperti yang aku pegang ini. Sangat-sangat ajib sekali untuk power smashnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah pemula bisa pakai raket ini? Untuk kalian yang pemula mungkin aja kalian beli aja yang varian 4U atau kalian mending beli TI88 yang sebelumnya sudah aku bahas. Jadi buat aku pribadi, buat kalian yang pemula, buat kalian yang belum punya power gede, kalian coba aja yang 4U, yang Velvet Aero Carbon. Tapi buat kalian yang suka speed dan power, kalian bisa aja coba Velvet TI88 untuk kalian yang pemula. Tapi buat kalian yang udah mulai berkembang, kalian bisa aja coba raket Aero Carbon yang 3U ini sangat menggelegar sekali untuk kalian yang suka smash. Oke, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu apakah raket ini lebih cocok dipakai oleh pemain depan atau pemain belakang? Untuk varian 3U aku bisa bilang ini ku rekomendasikan untuk pemain belakang aja. Pemain depan ini agak kurang responsif, agak berat dan juga swingnya agak kurang lincah. Jadi buat aku pribadi untuk varian 3U ini hanya ku rekomendasikan untuk kalian yang pemain
belakang aja. Tukang smash sejati bisa kalian pertimbangkan Velvet Aero Carbon ini. Oke, kita langsung aja masuk ke apakah raket ini bisa dipakai oleh pemain single atau lebih cocok dipakai oleh pemain double aja. Untuk seri 3U ini bisa dipakai oleh pemain single. Jadi kalian bisa lihat aja atlet-atlet dari Velvet rata-rata yang cewek ini pakai yang 3U dari Velvet Aero Carbon. Jadi buat aku pribadi ketika aku bermain single menggunakan raket ini sangat enak sekali. Kontrolnya asik dan juga powernya sangat-sangat asik. Itulah yang aku rasakan untuk Velvet Aero Carbon ini. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah raket ini masuk ke KNP Approved. Jujur aja aku suka sekali Velvet Aero Carbon 3U ini. Yang 3U ya. Jadi ini yang aku rasakan di raket ini secara powernya dapat, secara kontrolnya sangat ajib, dan secara speednya ya oke aja. Jadi buat kalian yang pure pemain smasher sejati seperti aku, seperti yang kalian lihat di channelku ini, KMP Badminton, hanya bisa nge-review raket-raket smash. Ini raket bisa kalian pertimbangkan atau kalian jadikan senjata andalan kalian selanjutnya untuk raket harga 1 jutaan aja. Oke, mungkin cukup sekian videoku kali ini. Kalau kalian suka, langsung aja tekan tombol like, comment, dan subscribe, dan di-share teman kalian agar teman kalian dapat manfaat-manfaat yang ada di channel KMP Badminton ini. Dan buat kalian punya pertanyaan seputar Velvet Aero Carbon, kalian jangan sungkan, kalian bisa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Aku akan jawab satu persatu, dan akhir kata, jangan lupa smash dan jangan sampai salah beli raket. Ciao!